Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat dan waktu sempat yang insyaallah pada malam hari ini kita manfaatkan sehat kita, nikmat sehat kita dan nikmat sempat kita pada malam hari ini setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Sama-sama kita manfaatkan selang waktu antara salat maghrib dan isya untuk mengkaji untuk talabul ilmi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengambil faedah dan menyelami tentang surat Al-Qadar. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan mengulang pembacaan pada surat Al-Qadar yang nantinya kami baca terlebih dahulu, nanti diikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kita masuk pada tadaburnya Tadabur surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar, para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Qadar turun, ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkannya turun di Madinah. Ada yang menyebutkannya turunnya di Mekah. Ada yang menyebutkan turunnya sebelum hijrah. Ada yang menyebutkannya setelah hijrah. Kalau sebagian ada memang beralasan diturunkannya di kota Madinah dikarenakan puasa Ramadan
itu disyariatkannya ketika di Madinah. Begitu. Sedangkan ada yang menyebutkannya di Mekah atau sebelum hijrah, dikarenakan nantinya berkaitan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Nanti insyaallah kita akan dibahas di ayat yang pertama. Sedangkan untuk nama lainnya kami tidak menemukan, ya. Tidak menemukan nama lain dari surat Al-Qadar, ya. Wallahu alam, ya, ada surat nama lainnya atau tidak, wallahu alam. Ya. Di ayat pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ya. Di sini para ulama menyebutkan, ya, pada kata anzalnahu. Ya, anzalnahu, ya, di sini ada kata ganti huwa. Ya, dalam bahasa Arab namanya dhamir. Ya. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Ya, di sini ada kata huwa, ya, kata ganti. Nah, di situ kata ganti huwa, di situ ada hu pada kalimat anzalnahu. Oke, di situ ada inna anzalnahu. Nah, di sini, ya, para ulama menjelaskan pada kalimat anzalnahu, para ulama menyebutkan kata ganti itu kembali pada Al-Qur'an. Jadi penyebutan hu di situ adalah Al-Qur'an. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya, nya itu adalah Al-Qur'an. Walaupun sebelumnya, ya, tidak dikatakan Al-Qur'an, tapi ini sudah menjadi suatu yang sudah diketahui, ya. Maka para ulama menyebutkan pada kalimat hu di sini adalah Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an, dan ini sudah diketahui, ya, ada umum, ya, diketahui bahwa makna pada hu di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Ada pendapat ulama mengenai makna ayat ini tentang turunnya Al-Qur'an. Ya. Yang pertama yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, beliau mencantumkan perkataan Ibnu Abbas. Ya, disebutkan. Ya. Sebentar ya. Ya, disebutkan qala Ibnu Abbasin ghairuhu, ya, berkata Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidan. Jadi beliau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, ya, dengan cara jumlatan wahidan, sekaligus. Ya, minal lauhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Jadi Al-Qur'an, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan, jumlatan wahidan, ya, keseluruhan dari Lauhul Mahfud awalnya. Langsung diturunkan di Baitul Izzah di langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Lalu Al-Qur'an, yang disebutkan di sini, "Tsumma anzala mufassalan bihasbil waqa'i'i fi 23 sanatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah langit dunia, maka Allah Subhanahu wa taala setelahnya menurunkan beransur-ansur sesuai dengan kejadian-kejadian selama Rasulullah berdakwah, yaitu 23 tahun di Makkah maupun di Madinah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu ketika dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah langit dunia, itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Ini pendapat pertama, ya. Yang kedua, ya, perkataan Asy-Sya'bi. Ya, beliau mengatakan nazala awal Qur'ani fi Lailatul Qadar. Jadi awal Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar, yaitu ketika
Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat apa Ibu, Bapak? Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5. Di mana? Di Gua Hira. Gua Hira di mana? Di Mekah. Ini salah satu alasan kenapa ada beberapa ulama menyebutkan turunnya di Mekah, dengan alasan bahwa Rasulullah itu mendapatkan Al-Quran, mendapatkan wahyu pertama kali yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama itu diturunkannya secara jumlatan wahidan dengan sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah, itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Tapi ada yang berpendapat bahwa maksudnya Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu turun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Ini dua pendapat mengenai turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah juga menggunakan kata nahnu. Ini nahnu dari kata anzalna, inna anzalna, kami menurunkanhu, menurunkannya Al-Quran. Jadi saya ulangi di sini pada ayat pertama di situ ada inna anzalnahu, kami menurunkannya. Nah yang ini kata ganti dari nahnu. Nahnu itu artinya kami. Di sini kemudian para ulama menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran. Apakah Allah itu banyak? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya nahnu, kami. Maka ada beberapa orang begitu di kalangan Nasrani dari Ahlul Kitab begitu yang dia menjadikan ini biar bagi orang muslim yang mungkin belum paham begitu mengenai ini, agar dikecoh begitu bahwa Allah saja menyebutkan kami, jadi Allah itu banyak. Padahal kalau orang Nasrani kan punya keyakinan namanya Trinitas begitu Jadi keyakinan mereka bukan hanya sekedar satu esa begitu satu Tuhan, tapi ada 3 Tuhan yang harus diyakini, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, kan begitu. Ya, mereka dengan kalimat ini mereka punya pernyataan yang agar nantinya orang yang muslim yang tidak faham menjadi rancu pemikirannya. Ya, ini dijelaskan para ulama, penyebut nahnu, penyebutan kata kami pada anzalnahu, kami menurunkannya, itu yang pertama adalah menunjukkan keagungan sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai raja di rajanya para raja. Maka biasanya kalau kita dapati seorang yang punya kedudukan, biasanya tidak menyebutkan saya atau aku, biasanya kami, kan begitu menunjukkan sebagai orang yang dipandang begitu. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia memiliki kekuasaan yang besar begitu. Semua alam ini, ya Rabbul Alamin, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala layak untuk diagungkan dengan menunjukkan kami begitu ya. Yang kedua, menunjukkan Allah memiliki bala tentara yaitu para malaikat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran ini, itu perantara melalui malaikat Jibril, para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya inna anzalnahu, kami menurunkannya Al-Quran. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara yang nantinya membantu untuk menyampaikan wahyu. Dan dari semua malaikat yang ada, yang terpilih adalah malaikat Jibril. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di langit sana, di Arsy begitu maka para malaikat yang mendengarkannya tidak kuat, dan mereka kebanyakan istilahnya pingsan begitu pingsan, tidak kuat menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali bangkit adalah malaikat Jibril. Dan nanti juga akan disebutkan di ayat setelahnya mengenai malaikat Jibril, Allah mengkhususkan namanya nanti insyaallah ya. Jadi ini dua pendapat mengenai Allah, kenapa Allah mencantumkan namanya. Misal mencantumkan bukan aku tapi kami, mengganti namanya dengan kami begitu karena kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikarenakan Allah memiliki tentara para malaikat.
Sebagaimana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, di sini kami di sini adalah malaikat Jibril. Menunjukkan ketika malaikat Jibril ini telah selesai membacakan di depan Rasulullah, maka ikutilah kita ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Malaikat Jibril juga menggunakan kami begitu ya. Berikutnya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bala tentaranya. Kita pun tidak bisa melihat begitu nggih. Ya. Berikutnya dalam kalimat al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, dalam Lailatul Qadar, jadi para ulama juga menyebutkan ya al-qadar ya dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Jadi al-qadar ini di sini memiliki 3 makna. Yang pertama kemuliaan, yang kedua sempit, yang ketiga takdir. Ya. Yang pertama Lailatul Qadar maksudnya adalah Lailatun Dzatus Syaraf, Dzatus Syaraf, ya, yaitu malam penuh kemuliaan, penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Karena barang siapa yang beribadah di malam tersebut, maka ia seperti beribadah lebih dari 1000 bulan, karena kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi orang yang dia beribadah di malam itu, maka seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan, lebih utama daripada itu. Ya, ini pertama. Yang kedua, malam yang sempit. Jadi makna dari Lailatul Qadar adalah sempit, malam yang sempit. Karena kata qadara, kata qadar itu bisa arti sempit, sebagaimana kita bisa dapati dalam firman Allah yang lainnya disebutkan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Tuhanmu melampangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Ya, wa yaqdir, menyempitkan, dari kata itu qadara. Jadi disebutkan di ayat lain juga maknanya dengan sempit. Di ayat lain juga menyebutkan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengujinya lalu membatasi, menyempitkan rizkinya, faqadara alaihi rizqahu, jadi membatasi, menyempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Nah, ini kata dari faqadara ini adalah sempit. Ini istilahnya contoh begitu di ayat lain ya, dengan kata yang sama dengan makna menyempit gitu ya, sempit ya. Dan para ulama menyebutkan dinamakan malam yang sempit karena malam itu banyak malaikat yang turun, sehingga seakan-akan dunia sempit sesak karena dipenuhi oleh malaikat. Jadi makna sempit itu, jadi pada malam Lailatul Qadar ini semua malaikat tuh turun membawa keberkahan. Jadi sampai sebenarnya pun gitu kalau kita bisa melihat pun sampai kita tidak bisa melihat yang lainnya, begitu saking padatnya para malaikat. Ya, dan itu hanya Rasulullah yang bisa melihat begitu. Di hadis lain menyebutkan Rasulullah pernah mendapati pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun semua begitu dan sampai memenuhi semua ruangan. Semuanya itu terpenuhi oleh para malaikat dan mereka bersujud membawa keberkahan, sebagaimana kita ini majelis ilmu ini para malaikat juga turun memenuhi ruangan ini, bahkan sampai luar, membawa keberkahan kita ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, kemudian di antara makna al-qadar yang lain adalah takdir, di mana pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah menetapkan takdir. Ya, ini disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fima yunfaqu kullu amrin hakim. Ya,
fima yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Nggih. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, ya, lailatin mubarakah, ya. Sungguh kamilah yang memberikan peringatan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya, masuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir pada setiap tahun sekali. Tepatnya penetapannya adalah ketika malam Lailatul Qadar. Jadi para ulama, sebagian ulama membagi takdir itu beberapa macam. Yang pertama, takdir itu sudah dituliskan di mana, Bapak Ibu? Lauhul Mahfuz tadi. Kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dituliskan takdir pada Lailatul Mahfuz itu kapan? Sebelum jiwanya. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Jaraknya berapa? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah sudah menulis semua takdir, ya, makhluknya semuanya sudah tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan, maka para ulama juga menyebutkan istilahnya dengan takdir sanawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, diambil datanya, begitu bahasa kita, dari Lauhul Mahfuz pada setiap tahunnya, dan diberikan kepada malaikat untuk menjadi bahan catatan untuk mencatat amal manusia. Yang kedua ada sebut namanya takdir umri. Dan takdir umri itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, ketika di hadis disebutkan, tadi juga pas khutbah juga kami bacakan, yaitu ketika bayi itu terbentuk, ketika bertemunya sel sperma dengan sel telur, bertemu dan menjadi nutfah, setelah nutfah jadi mudghah, alaqatan, mudghah, begitu. Berikutnya Rasulullah menyebutkan yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Bikat bi rizqihi wa amalihi, rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakkiyun aw sa'idun. Jadi ada 4. Yang pertama ditulis adalah rizkinya. Jadi rizki manusia itu sudah ditetapkan, tidak bertambah juga tidak berkurang. Jadi selama hidup manusia rezeki sudah ditetapkan setiap manusia. Yang kedua ajalnya, ajalnya sudah ditetapkan. Kapan dia meninggal, hari apa, tahun apa, tanggal berapa, waktu kapan, sudah ditetapkan, tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk mencatat amalnya. Amalnya juga sudah tercatat. Selama di dunia dia sudah beramal apa saja. Yang keempat adalah Allah mencatat bagaimana dia selama hidupnya celaka atau sengsara ataupun dia bahagia, sudah dicatat, namanya takdir umri. Jadi dan itu pun juga begitu, sudah tercatat pada Lauhul Mahfuz. Tapi dibagi demikian untuk dicatatkan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini. Jadi pada ketika ini, poin ketiga, yaitu makna al-qadar, itu maknanya juga termasuk pada takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Dan ini istilahnya salah satu cara Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan rasa penasaran bagi hambanya yang membaca. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya di ayat setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okay. Para ahli tafsir membicarakan mengenai hikmah dari 1000 bulan. Mereka berkata bahwa ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita jelaskan begitu nggih. Di umat-umat terdahulu, Allah tidak menurunkan namanya Lailatul Qadar, malam yang berkah. Disebutkan Imam Nawawi mengatakan Lailatul Qadri mukhtasatun bihadhil ummati zadahallahu syarafan falam yakun liman qablaha. Lailatul Qadar khusus untuk umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambah kemuliaannya dan tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan umat Muhammad, kita ini termasuk umat Muhammad, itu usianya berapa Bu? Kisaran 60 sampai 70 tahun. Kisarannya demikian. Maka di sini disebutkan dalam hadis, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzzu dzalik. Jadi umur-umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Jadi umur kebanyakan manusia umurnya 60 sampai 70 tahun, dan lebih dari itu sedikit. Jadi mohon maaf yang umur sekian banyak-banyak persiapan. Begitu begitu ya. Tapi yang belum umur 60 juga persiapan, karena kematian ajal tidak ada yang tahu begitu Tapi umumnya begitu umumnya memang umur di atas 60 tahun biasanya memang sudah mendekati masa tuanya. Semua indrawi sudah menurun, sudah menurun. Maka banyak perlu persiapan. Sama-sama semuanya. Walau jangan sampai yang sebelum umur di bawah 60 nggak persiapan begitu. Tetap harus persiapan, dikarenakan memang ajal tidak ada yang tahu, disembunyi semuanya. Dan disebutkan ini juga pernah kami sampaikan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar hanya pada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan umat-umat terdahulu memiliki umur yang panjang. Dan kami beri contoh kemarin dulu selepas pada Ramadan kami sebutkan, yaitu usia Nabi Nuh berapa? Ingat? 952 tahun. 952 tahun beliau. Kalau kita bandingkan dengan umat sekarang yang umurnya sekisaran 60 sampai 70 tahun, kira-kira sebanding boten? Tidak sebanding otomatis. Kalau misalnya kita ukur dua-duanya soleh, dua-duanya ahli ibadah misalnya, memanfaatkan waktu umurnya untuk beribadah, kalau dibandingkan umur 60 dan umur 900 tahun ya nggak sebanding, jauh sekali. Maka salah satu cara agar umat Nabi Muhammad ini bisa menyaingi amalan orang-orang terdahulu dengan adanya namanya Lailatul Qadar, hari yang berkah. Maka banyak kita sebutkan para dai menganjurkan ketika bulan Ramadan untuk memperbanyak amal, terutama pada malam Lailatul Qadar. Dikarenakan kalau misal pun orang itu mendapatkan pada malam Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan seakan-akan dia beribadah selama 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan, kalau di total berapa? 83 tahun 40 bulan. Itu sekali. Padahal umur
umur umat Nabi Muhammad itu 60 misalnya. Kalau dihitung selepas balik begitu mungkin dia sekitar ada yang dapat 20 tahun mungkin, atau 40 tahun dia bertemu dengan Ramadan bukan hanya sekali begitu ya. Maka ketika udah berkali-kali bertemu dengan Ramadan, otomatis kalau memang dia tekun begitu ya pada bulan Ramadannya, terlebih pada 10 hari terakhir dan bergiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bisa sampai menyaingi ganjaran atau pahala amalan orang-orang terdahulu. Dengan salah satu caranya adalah memanfaatkan malam Lailatul Qadar, karena banyak kemuliaan di dalamnya, pahala berlipat ganda. Maka disebutkan dalam hadis yang lain disebutkan, nahnul akharunal awwaluna yaumal qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Kita umat Islam yang terakhir, kita umat akhir zaman umat akhir zaman kita ya. Secara zaman kita termasuk umat akhir zaman, namun yang pertama dari sisi kemuliaan, kita orang yang mulia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, karena ujian kita lebih berat. Akhir zaman itu ujian lebih berat. Fitnah di mana-mana, Bu. Zaman dahulu nggak ada HP, Bu. Sekarang ada HP. Gitu. Macam-macam. TV dulu nggak ada. Begitu nggih. Mungkin Firaun dulu begitu nggih, merasa paling mewah dengan kipas angin orang yang ngipasin gitu nggih. Kalau lihat sekarang ada kipas angin pengen beli kayaknya. Berbeda begitu nggih. Kenyamanan lebih banyak di kita dibandingkan orang terdahulu. Fasilitas yang ada lebih banyak dan banyak fitnah juga begitu. Yang kedua, yang berikutnya, dan kita yang pertama masuk surga. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali masuk surga. Dan dari semua para nabi yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Nabi Muhammad. Kita kemuliaan dari umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia termasuk orang akhir zaman begitu termasuk pada akhir zaman, dan walaupun akhir zaman pun dia termasuk kaum yang dia mulia, Allah muliakan, dikarenakan salah satunya adalah banyaknya ujian yang amat berat. Berikutnya kaum yang nantinya akan awal masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Berikutnya, kapan malam Lailatul Qadar itu muncul? Kapan, Bu? Kira-kira, Bu? Ada yang sudah merasakan mungkin pas pertepatan malam Lailatul Qadar? Karena para sahabat kadang sampai mengabarkan bahwa mereka merasakan malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau dalam hadis yang kita ketahui begitu disebutkan taharral Lailatul Qadri fil witr. Fil witr, istilahnya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil minal ashril awakhiri minar Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu masuk pada malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi malam ganjil itu malam keberapa, Bu? 21, 23, 25, 27, 29. Kira-kira di antara malam ganjil itu mana yang kira-kira paling tepat masuk pada malam Lailatul Qadar? Padahal memang ada hadis menyebutkan bahwa Rasulullah itu sebenarnya ingin mengabarkan kepada para sahabat bahwa malam Lailatul Qadar itu tuh bertepatan pada malam yang ini begitu Tapi ketika Rasulullah hendak ingin memberitahukan kepada para sahabat, Rasulullah mendapati ada orang yang bertengkar pada saat itu, menjadikan Rasulullah lupa. Jadi ketika Rasulullah mendapati ada orang yang bertengkar, Rasulullah lupa kapan itu malam Lailatul Qadar. Maka tidak sampai kepada para sahabat. Maka ada sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwa namanya orang bertengkar itu diangkatnya keberkahan. Ini kan suatu keberkahan Ada istilahnya kabar bahwa malam Lailatul Qadar itu akan tepat pada satu malam. Tapi Allah jadikan lupa dikarenakan di situ ada orang yang bertengkar. Allah cabut
keberkahannya. Maka ada ulama mengambil faedah bahwa orang yang bertengkar itu diangkat keberkahannya. Maka ketika ada seorang suami istri yang bertengkar, segera berdamai, jangan diulur-ulur lebih dari 3 hari begitu. Jadi sebaiknya langsung segera diselesaikan, takutnya keberkahan pada rumah tangganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertengkar entah di keluarga, entah suami istri, entah anak sama kakak sama adiknya, atau misalnya orang tua dengan anaknya, atau yang lainnya, atau sebuah instansi misalnya, termasuk. Maka ketika ada permusuhan atau pertengkar, maka segera didamaikan agar keberkahannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, di hadis-hadis yang lainnya menunjukkan ada beberapa sahabat yang dia merasakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam 27. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab, beliau sampai bersumpah menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam 27. Tapi di hadis lain menyebutkan, di sebuah athar menyebutkan bahwa sahabat lain ada yang menyebutkan tanggal 21. Berbeda, ada yang menyebutkan tanggal 27, ada yang menyebutkan tanggal 21. Berbeda-beda. Maka para ulama juga menyimpulkan, ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah ditetapkan. Kalau memang sejak awal turun pada tanggal 27, malam 27 begitu maka seterusnya 27. Tapi ada ulama, ini salah satunya Al-Imam Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i, itu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah. Ini juga pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kalau ulama yang masih dekat itu tapi sudah meninggal, Syekh Utsaimin juga salah satu yang mengambil pendapat ini. Jadi setiap tahun malam Lailatul Qadar itu berpindah, tidak tepat pada malam 21 atau 27. Kadang bisa jadi 21, 23, 25, 27 ataupun 29 setiap tahunnya berpindah. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah begitu. Dari setiap tahunnya berpindah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah kita dapatkan kabarnya dari Rasulullah adalah mengambil malam yang ganjil pada 10 malam terakhir. Tapi tetap kita sebagai orang yang ingin mendapatkan banyak faedah, banyak pahala amalan selama bulan Ramadan, maka sejak awal bulan Ramadan sampai akhirnya itu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dikhususkan pada malam terakhir kita memfokuskan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dibandingkan orang yang sejak awal dia semangat, kadang memang ada sebagian kan kita dapati di masyarakat luas, kebanyakan di awal Ramadan semangat, tarawih full begitu itu udah diketahui kebanyakan begitu. Nanti dah mulai pertengahan mulai merotoli begitu mulai maju softnya mulai maju dan sebagainya. Nah, ini kalau dibandingkan antara orang yang awal semangat tapi di akhirnya kendor, atau orang yang awalnya dia kurang semangat tapi di akhirnya semangat, lebih baik mana Ibu? Dua-duanya semangat dong, itu pilih. Tapi kalau misalnya dibandingkan antara yang awal dia semangat tapi akhirnya kendor, dan ini kebanyakan terjadi pada masyarakat umumnya, atau orang yang awalnya kurang semangat tapi akhirnya semangat. Akhirnya semangat. Para ulama menyebutkan lebih afdolnya kalau dibandingkan begitu itu lebih afdol, lebih bagus adalah ketika di awalnya mungkin kurang semangat tapi di akhirnya semangat. Karena letak malam Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Beda dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah semangat di awal, karena keutamaannya di awal. Begitu. Beda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan di akhir begitu
Berikutnya berapa menit lagi? 5. Mungkin cukup nggih sampai ayat yang ketiga dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan nggih. Kita buka nggih 5 menit ini untuk forum tanya jawab, atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau ditanya? Monggo, Bu. Yang saya tanyakan itu kalimat kebebasan itu tidak tentu turunnya wahyu, turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran dan wahyu yang pertama itu beda. Kalau wahyu pertama kan 7 bulan Ramadan. Kalau turunnya Al-Quran itu tidak tentu. Turunnya apa, Bu? Tadi turunnya Al-Quran. Nggih. Kalimat kebebasan itu kan waktunya tidak ditentukan, tapi kalau turunnya wahyu pertama itu kan 7 bulan Ramadan. Nggih, di malam Lailatul Qadar nggih. Maksudnya gimana? Nggih. Maksudnya memang kan dua pendapat nggih. Yang pertama, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, tapi belum diturunkan pada Nabi Muhammad, tapi diturunkan di Baitul Izzah. Nggih, di bahasa kita mungkin ditampung begitu nggih, sebelum diwahyukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Itu pendapat pertama, itu pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, diturunkannya pertama kali nggih, memang pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali itu pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira. Begitu. Ketika diturunkan pertama itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau disebutkannya pada malam keberapa, wallahu alam. Nggih, pada tahun itu nggih, ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu pada malam Lailatul Qadar, tapi tidak disebutkan pada malam yang keberapa. Nih, karena memang pendapat yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar itu juga berpindah-pindah waktunya. Begitu nggih. Nggih, kalau nuzulul Quran, nah nggih biasanya 17 nggih. Nggih, ini wallahu alam nggih, ini dapat dari mana nggih. Tapi memang mungkin ada beberapa, karena memang banyak pendapat nggih mengenai nuzulul Quran itu nggih. Pada malam keberapa begitu nggih. Tapi banyak ulama yang dia tidak sependapat turunnya pada malam 17 pada bulan Ramadan. Nggih. Karena kalau kita melihat dari sini, kalau kita lihat bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil, sebenarnya bukan pada 17, karena 10 terakhir kan begitu. Malam Lailatul Qadar turun pada terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Maka sebenarnya kurang tepat sebenarnya memang begitu kalau turun dimasukkan nuzul Quran itu pada tanggal 17. Ya, sekali lagi memang turunnya Al-Alaq itu istilahnya surah Al-Alaq itu mana banyak perbedaan pendapat para ulama. Kapan itu turunnya? Wallahu alam. Ya, kami tidak bisa menjelaskan tepatnya kapan, karena memang sangat banyaknya pendapat para ulama tepatnya pada malam yang keberapa. Begitu nggih, wallahu alam bisawab nggih. Begitu. Ada yang lain mungkin? Tidak nggih? Ya, monggo. Menarik sekali tentang takdir diciptakan 50.000 tahun sebelum adanya bumi dan langit. Artinya kita berdoa apabila ditakdirkan tidak baik, kita berdoa semoga takdirnya diwalik jadi baik. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu itu akan tidak baik? Ya, saya khawatir, Pak. Khawatiran ini ya. Bukan mengetahui nih. Jangan-jangan saya ini sudah ditakdirkan nanti su'ul khotimah. Oh no. Oh iya itu. Untuk merubahnya itu. Ya itu. Apakah benar dengan berdoa yang sangat kuat? Jadi pertama, memang masalah takdir itu Masya Allah, ini pembahasan Masya Allah sebenarnya dalam sekali. Dan kalau kita mendapati hadis-hadis takdir itu disebutkan di hadis Arba'in juga menyebutkan bahwa ada orang yang dia awalnya
Awalnya dia solih, nggih, tapi meninggal dalam keadaan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya solih, bertahun-tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terjumus ketika meninggal pada perbuatan yang Allah larang. Tapi ada orang yang dia awalnya sejak awal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya nggih, Allah jadikan pada orang yang ketika itu bertobat. Saya lupa hadis keberapa. Nggih. Tapi memang masalah takdir pertama, kita memang dianjurkan untuk berharap kepada Allah, nggih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita di akhirnya orang yang husnul khatimah. Nggih. Tapi dengan ikhtiar, bukan hanya berdoa, nggih, ikhtiar untuk membiasakan begitu, nggih, aktivitas kita kepada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita istilahnya takdirnya Bapak pada suatu saat itu baik atau buruk, wallahu alam, kan kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, nggih. Nggih, tidak ada yang tahu apakah kita akhirnya pada orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu, tapi kita ikhtiar dan berharap. Kita tugasnya sebagai seorang hamba berikhtiar dan berharap, dan Allah sangat mencintai hambanya yang dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di semua nggih Bapak Ibu kami pribadi bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Okay. Karena memang di akhirnya kita lihat di akhirnya Rasulullah menyebutkan innamal a'malu bi khawatimiha. Okay. Amal itu dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, insyaallah itu pertanda baik menurut kita. Kalau akhirnya buruk, itu juga khawatirnya pertanda buruk. Dan akhirnya itu tergantung pada kebiasaan kita. Kebiasaan kita baik, insyaallah akhirnya juga baik. Kalau kebiasaan kita buruk, khawatirnya akhirnya juga buruk. Begitu nggih, Pak. Nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjawab nggih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.